Kita berlanjut ke informasi lainnya. Kecewa dengan hasil tes DNA yang diumumkan Polres Metro Jakarta Pusat, Feni Selvianti, ibu dari bayi, diduga tertukar tak kuasa menahan tangis hingga akhirnya jatuh pingsan. Dari hasil tes DNA yang dilakukan Pusdokes Polri, polisi memastikan bayi berjenis kelamin laki-laki yang meninggal dunia di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih merupakan anak dari pasangan Muhammad Rauf dan juga Feni Selvianti. Tak kuasa menahan derai air mata saat berdiri di sisi sang suami, Feni Selvianti akhirnya jatuh pingsan hingga harus dievakuasi ke ruang kesehatan Polres Metro Jakarta Pusat. Feni dan suaminya Muhammad Rauf terkejut dan belum bisa menerima kenyataan jika hasil tes DNA bayi diduga tertukar adalah anak kandung mereka. Hal tersebut disampaikan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Muhammad Firdaus, dalam keterangan persnya yang dihadiri pihak Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih dan juga KPAI. Menurut Firdaus, dari hasil tes DNA yang dilakukan Pusdokes Polri, bayi berjenis kelamin laki-laki yang meninggal dunia di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih dipastikan merupakan anak dari pasangan Muhammad Rauf dan Feni Selvianti. Dirut RS Islam Jakarta Cempaka Putih Dr. Jack Pradono Andojo mengaku lega dengan hasil tes tersebut yang telah memperjelas tidak adanya bayi tertukar. Jack menjelaskan jika bayi pasangan Rauf dan Feni meninggal dunia diduga akibat menderita penyakit jantung bawaan. Ananda itu diduga adalah penyakit jantung bawaan. Nah, pada waktu dilahirkan secara seksio sesaria dan menangis keras, itu karena proses sirkulasinya itu masih berlangsung dari ari-ari, sehingga jantung belum berfungsi kan. Sehingga pada waktu diputuskan dan kemudian bernafas dengan paru-paru dan jantungnya sendiri, maka kondisinya saat itu adalah menangis keras. Kita bilang Apgar skor itu bagus ya, 8 atau 9. Namun dalam perjalanannya sekitar 1 jam, kondisi menurun karena bayi bernafas dan bersirkulasi dengan organnya sendiri. Kondisi yang dimonitor adalah terjadi proses desaturasi atau saturasi oksigen kurang dari 95% dan semakin menurun. Oleh karena itu, maka bayi dievakuasi dari ruangan seksio sesaria, dari OK di lantai 6 ke ruang NICU di lantai 5. Mendengar penjelasan pihak rumah sakit, Muhammad Rauf mengaku tidak sepaham, lantaran menurutnya bayi yang dilahirkan istrinya dalam kondisi sehat dan tidak ada indikasi mengalami lemah jantung atau penyakit jantung bawaan selama pemeriksaan kandungan. Rauf juga menyayangkan SOP pihak rumah sakit yang tidak pernah menjelaskan identifikasi bayinya ketika baru pertama kali dilahirkan, serta sulitnya mendapatkan rekam medis dari pihak rumah sakit. Untuk keterangan dari Pak Jack tidak sesuai, Pak. Waktu bayi saya ajakkan itu kan bayi dibawa buru-buru, Pak. Saya waktu itu minta izin foto tapi tidak diberikan waktu itu. Tapi saya setelah bayi mau keluar, saya diam-diam untuk foto bayi saya, video gitu, Pak. Tapi setelah itu anak di bawah ruang itu saya tidak boleh masuk ke dalam. Dan waktu disuruh ngambil berkas pun saya tidak dikasih tahu itu kalau itu ada gelangnya, Pak. Cuma untuk katanya administrasi doang, nggak diberitahu untuk itu ada gelangnya segala macam. Jadi saya kasih aja ke ruang NICU gitu, Pak. Ya kan katanya langsung kasih ke ruang NICU, Pak. Saya nggak mengerti karena anak pertama saya kurang paham. Kendati teka-teki dugaan bayi tertukar telah terjawab dengan keluarnya hasil tes DNA, namun polisi mengaku belum melakukan penghentian penyidikan terkait kasus tersebut. Polisi juga akan kembali melakukan pemeriksaan terhadap pihak rumah sakit dan orang tua bayi, guna mengungkap dugaan ada tidaknya malpraktik atas tewasnya bayi. Hasil pemeriksaan DNA penyebab wafatnya. Terkait dengan dugaan malpraktik, mohon waktu. Ini kan masih didalami dan ini juga kan masih belum dilakukan penghentian penyidik. Masih ada upaya tindakan dari penyidik lainnya. Jadi mohon waktu.
Oke. Siapa lagi akan dilanjutkan untuk pemeriksaan? Iya, kami tuntaskan dulu proses pemeriksaan terhadap dokter Edi Purwanta yang harus kami dalami. Akan segera dipanggil berarti Ya. Pak Kasat. Ini luar biasa. Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra juga mengaku akan melakukan pendalaman investigasi dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan DKI. Ya coba kita dalami ya, karena kemarin yang diminta para pihak itu kan untuk memediasi yang non pidana. Iya, kira-kira kedepannya akan melakukan investigasi atau? Iya. Soalnya kan ini kan ada kejanggalan ya. Ya tentu kedepannya kita berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, salah satu regulator ya terkait layanan kesehatan. Untuk kalau jika ada informasi lanjutnya tentu akan kita dalami. Kasus ini bermula dari kecurigaan orang tua bayi yang merasa jasad bayi yang mereka terima berbeda dengan bayi yang dilahirkan. Ada beberapa kejanggalan terungkap, seperti perbedaan panjang bayi serta adanya tai lalat di wajah yang tidak sesuai.